Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tanpa banyak basa-basi nih, saya mau langsung aja. Dua video sebelumnya saya kan cerita tentang dinasti di Tiongkok. Dinasti pertama yaitu dinasti Xia. Nah sekarang saya lanjut ke dinasti yang kedua, yaitu dinasti Shang. Kayak apa sih ceritanya? Yuk kita lanjut. Dinasti Shang adalah dinasti kedua di Tiongkok yang berkuasa dari tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Kekaisarannya tersebar di sepanjang lembah Sungai Kuning dengan Anyang sebagai ibu kota kekaisaran yang sekarang terletak di Provinsi Henan, Tiongkok. Jadi kalau di zaman sekarang ini wilayah kekaisarannya itu tersebar meliputi Tiongkok Utara dan Tiongkok Tengah gitu. Kaisar Tang dari dinasti Shang merupakan kaisar pertama dari dinasti tersebut dan dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Tang Shangti. Tang itu adalah nama kaisar tersebut, sedangkan Shangti itu berbeda dari kaisar di atas atau Tuhan gitu ya. Ini Shangti-nya tulisannya beda lagi, saya tulis di video ini. Shang yang di sini artinya suku Shang, karena Tang ini merupakan pemimpin dari suku Shang, sedangkan Ti adalah raja gitu. Jadi Kaisar Tang ini naik menjadi kaisar dinasti Shang yang pertama setelah menggulingkan dinasti Xia yang udah ada di video sebelumnya. Kaisar Tang memimpin dinastinya atau kekaisarannya dengan sangat baik. Ia menurunkan pajak dan membuat suku-suku terpencil bergabung menjadi satu dengan kekaisarannya. Ia juga dapat memperluas wilayah kekaisarannya hingga ke selatan sampai ke barat ke timur laut. Dinasti Shang merupakan dinasti yang pertama dengan catatan tertulis pada prasasti tulang dan perunggu. Karena itu dinasti ini juga disebut sebagai zaman perunggu. Pada masa dinasti Shang ini ditemukan pertama kali Oracle Bone Script atau naskah tulang ramalan. Itu merupakan kumpulan tulisan yang terukir pada tulang hewan atau cangkang kura-kura yang digunakan dalam ramalan pada zaman perunggu di Tiongkok atau zaman dinasti Shang. Ini seperti yang terlihat di video ini. Terus ribuan tulang telah ditemukan dengan karakter tertulis dan kalimat yang dapat dimengerti. Namun dari ribuan karakter yang digunakan dinasti Shang, sebagian besar masih belum dapat diuraikan. Para arkeolog dan ahli bahasa menggunakan komputer untuk membantu menguraikan makna tulisan-tulisan tersebut. Dan penemuan ini ternyata berhasil membuktikan kebenaran tulisan-tulisan Sema-Chien. Ini termasuk tulisannya tentang asal-usul orang Han, suku mayoritas di Tiongkok. Peradaban pada masa dinasti Shang mengembangkan ciri-ciri penting budaya Han. Salah satunya yang paling penting bagi budaya Han adalah sistem penulisan piktografi yang khas dan kompleks. Jadi piktografi adalah tanda atau gambar yang menyerupai keadaan fisik objek yang sebenarnya dan menyampaikan makna. Jadi mereka pada masa itu menggunakan tulisan untuk mencatat peristiwa-peristiwa sejarah, untuk menulis tanda-tanda resmi, dan untuk meramal nasib. Budaya Han pada masa itu juga berhasil mengembangkan teknik metalurgi tingkat tinggi, lalu juga mengembangkan industri pembuatan sutra, terus budaya teh, minum teh dan sebagainya itu, dan juga mengembangkan preferensi terhadap batu giok. Pada masa dinasti Shang, struktur pemerintahannya ini memiliki gaya hierarki yang sangat kuat. Jadi semakin orang dekat dengan raja, mereka semakin memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi penguasa. Lalu para pengikutnya juga diperbolehkan untuk memiliki wilayah atau negara bagian, tetapi harus membayar pajak atau upeti kepada kekaisaran pusat dan bersedia memasok orang prajurit
yang dibutuhkan pada saat mereka berperang. Dan ternyata di masa dinasti ini juga merupakan puncak perdagangan perbudakan. Dalam perkembangan teknologi dan kebudayaan, sistem penulisan aksara di kawasan Asia Timur ini berasal dari penulisan hieroglif yang berkembang pada masa dinasti Shang. Kaisar terakhir dinasti Shang adalah Kaisar Zhou, Zhou Wang dalam bahasa Mandarin. Dan dinastinya akhirnya mengalami kejatuhan yang sama seperti yang pernah terjadi pada Kaisar Jie, kaisar terakhir dinasti Xia. Ia dikalahkan oleh penguasa Zhou karena pengikutnya sendiri ikut memberontak terhadap dirinya gitu. Nah, ini namanya sama-sama Zhou tapi tulisannya beda gitu ya. Nanti saya tulis di videonya, bisa dilihat sendiri. Setelah Zhou Wang dan dinasti Shang runtuh, lantas berdirilah dinasti ketiga di Tiongkok, yaitu dinasti Zhou. Zhou ini berasal dari suku atau klan Zhou dengan kaisar pertama dinasti Zhou yang bernama Zhou Wuwang atau kaisar Wu dari Zhou. Nah, kali ini videonya singkat saja, tapi semoga suka, semoga bermanfaat, dan semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!